Jadi sekarang kita bahas mengenai termokimia. Termokimia adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi dengan panas. Jadi ada reaksi itu yang menghasilkan panas, ada reaksi itu yang membutuhkan panas. Hal-hal yang akan dipahami di bawah ini adalah satu, perubahan energi yang menyertai reaksi kimia, dua, reaksi kimia yang berlangsung secara spontan, kemudian ketiga, reaksi yang dalam kedudukan setimbang. Contoh, karbon tambah oksigen jadi CO2, itu menghasilkan atau dibebaskan 393,52 kilojoule. Nah, ini boleh dituliskan karbon tambah oksigen tambah CO2 tambah dihasilkan ya 393,52 kilojoule. Atau boleh juga ditulis delta H sama dengan 393,53 kilojoule. Reaksi yang kedua, N2 tambah O2 menjadi NO2, itu diserap 66,54 kilojoule. Nah, maka di sini dituliskan min 66,54 kilojoule diserap. Atau delta H-nya ditulis positif 66,54 kilojoule. Kemudian H2 tambah O2 menjadi H2O, itu menghasilkan dibebaskan 285,83 kilojoule, atau ini disebut dengan eksoterm. Jadi yang eksoterm dari tiga reaksi ini adalah C tambah O menjadi CO2, kemudian H2 tambah setengah O2 menjadi H2O, itu eksoterm, atau delta H-nya harganya min 3,93,52, dan untuk H menjadi H2O setelah bereaksi dengan oksigen itu menghasilkan 285,83 kilojoule. Terus persamaan termokimia. Persamaan termokimia yang perlu Anda perhatikan adalah perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien secara stokiometri. Kedua, contohnya H2O menjadi H2O. Jadi dari padat menjadi cair itu delta H-nya sama dengan 6,01 kilojoule. Artinya ini berarti reaksinya adalah endoterm karena delta H-nya positif. Nah, ketika kita membalik suatu persamaan, persama reaksi ini dibalik, kita mengubah peran reaktan dan produk, delta H sama tetapi berubah tanda. Jadi ini Anda perhatikan, ini tandanya min dari cair menjadi padat, delta H-nya min 6,01 kilojoule. Nilainya sama dengan yang endoterm, tapi di bawah ini adalah eksoterm. Kemudian yang perlu Anda perhatikan ini dari cair menjadi padat. Ini tanda energinya dihasilkan 6,01 kilojoule. Karena ditulis dalam bentuk delta H, maka tandanya min.
Jika kita mengalihkan kedua ruas persamaan termokimia dengan suatu faktor N, maka delta H yang harus berubah dengan faktor yang sama adalah H2O dari padat S menjadi cair. 2 juga delta H sama dengan kali 2, 601, dihasilkan dibutuhkan panas 12 kilojoule. 12 kilojoule. Kalau ini N-nya sama dengan 2. Kalau N-nya 10, berarti kali 10. Kita harus selalu menuliskan wujud dari semua reaktan dan produk karena akan membentuk penentuan perubahan entalpi yang sesungguhnya. Jadi H2O yang padat berubah menjadi H2O cair, itu delta H 6,01. Kemudian H2O cair kalau dilanjutkan, dipanaskan, dia akan berubah menjadi uap atau gas. Delta H-nya sama dengan 44 kilojoule. Sekarang pertanyaannya adalah berapa kalor yang dihasilkan jika 266 gram fosfor putih P4 dibakar di udara? Jawabannya adalah fosfor padat dibakar dengan oksigen, maka dihasilkan P4O10. P4O10. Jadi yang mau Anda pahami ini kenapa dia menjadi P4O10. Kenapa enggak P4O5? Itu tergantung kepada valensi dan bilangan oksidasinya. Maka dihasilkan delta H sama dengan min 3,013 kilojoule. Berikutnya, jadi dari 266 gram fosfor dikali 1 mol P4 per 123,9 gram fosfor. Ini adalah faktor pengganti. Tujuan kita ingin merubah dari gram menjadi mol. Berapa? Jadi 266 gram ini berapa mol fosfornya? Dikali, karena yang ditanya adalah kalor. Kalornya adalah 3,013 kilojoule. Ini eksoterm per setiap 1 mol fosfor dikali, jadi saya ulangi, 266 gram fosfor kali 1 mol fosfor per 123,9 gram fosfor. Ini faktor pengganti perubahan dari gram menjadi mol. Kemudian ini langsung saja dikalikan dengan faktor pengganti 1 mol panas pembentukan fosfor, pembakaran fosfor menjadi fosfor P4O10. Maka didapatkan nanti gram fosfor dicoret, jadi untuk lebih jelas perubahan satuannya ya. Kemudian mol sama-sama dicoret juga. Ini 1 mol fosfor habis
Sehingga yang tinggal adalah angka-angka 266 kali 1 per 123,9 kali 3013 kilojoule per 1. Sehingga didapatkan nanti adalah satuannya kilojoule. Berapa nilainya? Nah, Anda cari sendiri. Coba ditulis, cari dapat berapa. Rahmi. Jadi dapatnya 6,47 kilojoule. Tujuannya Anda cari kembali itu, jadi Anda memahami perubahan satuannya itu dari gram menjadi mol, mol menjadi kilojoule. Jelas ya? Kemudian yang Anda pahami satu lagi adalah hubungan antara lingkungan dengan sistem. Jadi anggap ini botol, ini adalah sistem, di luar botol disebut dengan lingkungan. Jadi ada panas yang masuk, kemudian ada panas yang ditransfer, ada panas yang keluar. Berikutnya, ini yang sistem botol pertama, sistem terbuka. Perpindahannya adalah massa dan energi. Yang kedua adalah tertutup. Yang ketiga yang terisolasi. Yang terisolasi tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau yang tertutup, ya tergantung kepada energinya. Kedua, apa itu sebetulnya reaksi eksoterem dan endoterem? Kemarin dalam sistem kesetimbangan juga sudah dibahas. Satu, eksoterem adalah reaksi yang pada saat berlangsung disertai pelepasan panas atau kalor. Panas reaksi ditulis dengan tanda negatif. Kalau eksoterem, panas reaksi ditulis dengan tanda negatif kalau dalam bentuk delta H. Tapi kalau dalam bentuk energi biasa ditulis positif ya. Jadi panas reaksi ditulis dengan tanda positif ini. Tapi kalau dalam bentuk delta H sama dengan ditandai dengan delta H sama dengan min 26,78 kilokalori. Jadi ini tolong dipahami, kalau dalam bentuk panas ini tandanya harusnya positif, energi biasa gitu. Tapi kalau dalam bentuk delta H baru dia negatif, di delta H negatif. Sebaliknya kalau reaksi endoterem adalah reaksi yang pada saat berlangsung membutuhkan panas. Kalau yang tadi melepaskan panas atau kalor. Panas reaksi ditulis dengan tanda negatif.
Kenapa? Ada yang mau ditanya? Enggak, Pak. Oke. Kalau tidak, kita lanjutkan. Jadi NH3 tambah N2 menjadi tambah H2 itu dituliskan dengan tanda positif. Jadi ini terbalik ini. Tapi kalau untuk delta H ditulis delta H yang sama dengan positif 26,78 kilokalori. Bisa ulangi. Ini tandanya positif. Kalau panas reaksinya ditulis dengan tanda positif. Tapi kalau dalam bentuk delta H eksoterm itu delta H sama dengan min 26,78 kilokalori. Sebaliknya kalau yang endoterm adalah ditulis min 26,78. Kalau dalam bentuk delta H sama dengan delta H-nya sama dengan positif 26,78. Jadi yang reaksinya betul, kalimatnya ini yang tidak yang perlu Anda rubah dibalik. Jadi panas reaksi ditulis dengan tanda positif. Jadi positif 26,78. Tapi kalau dalam bentuk delta H-nya sama dengan min 26,78. Kalau yang di bawah juga reaksinya sudah betul, min 26,78 kalau endoterm. Kalau dalam bentuk delta H, positif delta H sama dengan positif 26,78 kilokalori. Tapi tulisan positif ini yang terbalik nih. Kalimat ini untuk di atas positif, untuk yang endoterm negatif. Jelas ya? Oke. Pak. Kenapa? Nanya, Pak. Yuk, silakan. Posisi yang posisi negatif itu nanti masuk ke dalam perhitungan kan, Pak? Iyalah. Masuk ke dalam perhitungan karena itu yang akan membedakan antara eksoterm dengan endoterm. Jadi saya ulang, penulisannya ada dua. Satu dengan energi satuan kilokalori atau kilojoule dalam bentuk tanda positif atau negatif. Kalau tanda positif berarti ini adalah bersifat eksoterm. Berarti panasnya dihasilkan sebanyak 26,78 kilokalori. Tapi kalau dituliskan dalam bentuk delta H atau entalpi, ini 26,78 ini tanda di depannya itu min. Delta H sama dengan min 26,78 kilokalori. Jelas? Jadi kalimat di sini ini positif ini. Yang di atas ini panas reaksi ditulis dengan tanda positif. Tapi kalau dalam bentuk delta H dia berubah menjadi negatif. Jadi itu sama-sama eksoterm. Kalau yang di bawah yang endoterm ini min 26,78 kilokalori. Tapi kalau Anda pakai entalpi delta H, maka ditulis delta H-nya sama dengan positif 26,78. Jelas? Jelas, Pak. Dah. Jadi untuk lebih paham, tuh eksoterm dan endoterm di dua itu aja. Nah, pengertian
Perubahan entalpi adalah perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap, yaitu selisih antara zat hasil dikurangi entalpi zat reaktan. Jadi delta H sama dengan zat hasil entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Jadi ini rumusnya. Dah? Ada pertanyaan lagi? Jadi pemahamannya pada reaksi eksoterm P tambah Q menjadi R tambah X kilokalori. Ini eksoterm. Ini yang betul nih penulisannya. P dan Q sama dengan zat awal, R adalah zat hasil reaksi, maka X besarnya panas reaksi. Sebaliknya menurut hukum kekekalan energi, isi panas PQ sama dengan isi panas R ditambah X kilokalori. Ini hukum kekekalan energi. Jadi panas reaktan P tambah Q sama dengan panas atau entalpi produk tambah X kilokalori. Berapa yang dihasilkan? Karena panas dari reaktan dikurang panas panas reaksi yang dihasilkan atau produk dikurang panas reaktan P tambah Q, maka nilainya X min X kilokalori. Kenapa? Karena harga P tambah Q itu besar daripada harga panas dari reaktan atau produk. Dari produk maksudnya. Ini PQ reaktan atau zat awal-awal, R zat hasil reaksi atau zat produk. Itu sehingga energinya min X kilokalori. Maka dituliskan delta H sama dengan min X kilokalori. Maka reaksi ini disebut dengan reaksi eksoterm. Disebut reaksi eksoterm. Oke, kalau ada yang bisa merekam ya. Kalau enggak nanti kita coba cari jalan keluar yang lain. Berikutnya, kalau untuk reaksi endoterm, R menuju P tambah Q sama dengan min X kilokalori. Maka berlaku entalpi produk dikurang entalpi reaktan sama dengan X positif X kilokalori. Karena P dan Q jauh lebih besar dari R. Sehingga delta H-nya dituliskan positif kilokalori. Kalau positif, entalpinya berarti reaksinya disebut dengan reaksi endoterm. Kesimpulan, besarnya perubahan entalpi sama dengan besarnya panas reaksi, tetapi tandanya berlawanan. Contoh soal, hitung entalpi perubahan CH4 gram menjadi CO2 dan H2O pada temperatur 298 derajat Kelvin. Bila diketahui pada temperatur tersebut delta H CH4 sama dengan min 74,873 kilojoule per mol. Kalau dituliskan atau per mol itu boleh juga dituliskan mol min 1, pangkat min 1. Delta H O2 sama dengan 0,0 kilojoule per mol min 1. Nah, kemudian perubahan entalpi, jawabannya ya, CO2 39 tadi ya, CO2 berapa tadi?
Kenapa 39 CO2 yang diketahui? Bisa dengar atau sudah putus? Bisa dengar, Pak. Oke. Masih, Pak. Jadi mungkin 10 menit lagi ya. Min 393,522 kilojoule per mol dan delta H H2O min 241,8 kilojoule per mol. Oh, ini diketahui maksudnya ya. Ini. Jawabannya C4 tambah 2 CO2 di koefisien ini selesaikan dulu. Menjadi CO2 tambah H2O. Maka delta H sama dengan entalpi CO2 tambah 2 H2O dikurang entalpi C4 kali 2 O2 menjadi 39 min 393,522 2 kali 241 untuk CO2 ya H2O ya 241,827 H2O. Kalau untuk CO2 393,522 kilojoule per mol. Kemudian dikurang min 74873 tadi ini ya 74873. Jadi Anda tulislah supaya lebih bisa dipahami gitu. Kalau Anda tulis susah Anda mengikutinya. Ditulis ya. Jadi C4 min 74,873 kilojoule per mol, delta H oksigen 0,00. Sehingga ini kali 2 kali 00, maka delta H dapat nanti min 8,02, 802 maksudnya, 802,303 kilojoule per mol. Berarti reaksi ini adalah eksoterm. Jadi ini yang ditanya tadi, siapa tadi yang nanya? Tanda min itu diikut sertakan. Jadi min 393,522 kali 2 kali min 241. Ini dikurung kerawal, dikurang, kurung kelawal, min 7487 kali tambah 2 kali 00. 2 kali 00 ya tetap 0 kan. Tambah 0 ya tidak ada arti. Berarti ini 393,522 tambah 2 kali 241,827 dikurang kurang min 74. Jadi berarti ini tambah ini ya kan. Sudah? Berarti ini eksoterm. Sudah? Nah, berikutnya kita pindah ke penentuan perubahan entalpi. Penentuan perubahan entalpi selalu dilakukan pada tekanan dan temperatur yang tetap. Jadi untuk ini biasanya keadaan standar 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm.
Untuk reaksi tertentu dapat ditentukan dengan kalorimeter. Nih kalorimeter, bentuk gambarnya. Kalau enggak, Anda cari bentuk kalorimeter yang baru di Google, bagaimana cara memakainya. Yang jelas ini di tengahnya ini untuk termometer. Ini lubangnya. Kemudian stirrer untuk memutar dengan sistem magnet. Perubahan entalpi atau delta H reaksi tertentu tersebut antara lain reaksi dalam larutan, dua reaksi gas yang tidak mengalami perubahan koefisien antara sebelum dan sesudah reaksi. Contoh, pada perubahan dari 12,425 gram karbon menjadi CO2 pada suhu CO2 padat maksudnya, suhu reaksi yang semula 30 derajat Celcius, terjadi kenaikan suhu sebesar 0,484 derajat Celcius. Apabila panas jenis kalorimeter 200 kilokalori per derajat, berapa delta H tiap mol karbon yang dibakar. Jadi yang ditanya berapa delta H yang terjadi setiap mol karbon yang dibakar. Jadi reaksinya karbon yang dibakar C tambah O2 berubah menjadi CO2. Kalau reaksi pada reaksi di atas adalah panas jenis kalorimeter kali delta T dibagi mol derajat Celcius. Mol karbon maksudnya. Dibagi mol karbon. Sama dengan 200 kali 0,48 dibagi 12,435 dibagi 12. Ini paham nih? Masanya dibagi dapat 93 AR-nya ya. Berat atom dibagi 12. Kalau ini beratnya. Jadi soalnya apa tadi? Kita lihat ke atas nih. 12,425 gram karbon. Berarti AR karbon 12 kan? Jadi dibagi 12. Itu dapat mol. Nah, sama dengan 93,414 kilokalori per mol. Jadi itu yang terjadi. Jadi gunanya ini nanti Anda di dalam industri bisa menghitung contoh pembakaran untuk mendapatkan klinker dari batu kapur menjadi klinker di kilen untuk membuat semen. Batu baranya berapa yang dipakai? Berapa energi yang dihasilkan? Itu gunanya gitu. Berapa energi karbon yang dihasilkan sewaktu pembakaran batu bara. Begitu juga untuk industri-industri yang lain di pabrik sawit misalnya untuk membangkitkan tenaga uap atau steam sebagai energi pembangkit tenaga listrik misalnya atau untuk menghasilkan uap untuk proses pemasakan buah TBS tandan buah segar atau untuk proses yang ada di steriliser. Nah, itu gunanya. Kalau dia pakai batu atau memakai karbon. Tapi pada hakikatnya orang sekarang sudah banyak memakai tenaga listrik.
Tapi kalau batu bara, kalau zaman sebelum abad ke-19 ya memang semuanya pakai tenaga uap. Oke. Nah, dengar suaranya nyambung lagi. Jadi kira-kira untuk soal pembakaran 1 mol karbon berarti ini akan dibebaskan panas 93,404 kilokalori. Atau disebut delta H-nya sama dengan 93,414 kilokalori. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Kita lanjut. Kedua, yang perlu Anda pahami adalah hukum Hess. Di mana hukum Hess adalah kalau reaksi atau panas reaksi dari suatu reaksi tidak tergantung apakah reaksi tersebut berlangsung satu tahap atau beberapa tahap. Hukum kepentingannya adalah hukum Hess sangat penting dalam perhitungan kalau reaksi yang tidak dapat ditentukan secara eksperimen. Contoh, reaksi A menjadi B, delta H X kilokalori. Secara tidak langsung, itu kalau secara langsung ya, A menjadi B. Secara tidak langsung, C berubah menjadi A, kemudian C berubah menjadi B. Jadi contoh, jadi dari C untuk lewat C ya, A menjadi C berubah menjadi B. C-nya tuh dari mana, Pak? Apanya? C-nya, Pak. Yaitu maksudnya, dengar dulu. Reaksi pertama kalau dia langsung A menjadi B. Kalau secara tidak langsung, kalau dia lewat C, maka A berubah menjadi C dulu. Dari C baru berubah menjadi B. Jelas? Jadi melalui terbentuknya C dulu gitu. Jadi delta H2 B kilokalori, delta H3 C kilokalori. Kalau yang tadi yang di atas X kilokalori. Nah, kalau yang satu lagi ada juga, jadi dari A menjadi B, B menjadi C. Ini bisa dilihat nih. Jadi dari A, nah ini, A berubah menjadi B,
Kemudian ada tahap yang kedua, A berubah menjadi C, baru menjadi B. Satu lagi, A menjadi D, menjadi E, menjadi B. Jadi ada beberapa tahap, misalnya kalau tidak semuanya maksudnya tidak hanya dari A menjadi B saja, itu satu. Ini menghasilkan X kilokalori. Kemudian kalau lewat D dan E, ini menjadi dari A menjadi BD dulu, dari D menjadi E, kemudian E baru berubah menjadi B. Nah, dalam pengertian hukum Hess itu, yang pertama, yang kedua dengan yang ketiga tidak ada pengaruh. Yang berpengaruh adalah hasil awal dan hasil akhir. Jadi kalau dari A menjadi D, D menjadi E menjadi B, dibandingkan dengan yang dua tahap tadi, maka delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3 sama dengan delta H4, delta H5 tambah delta H6. Jadi pahamnya maksudnya begini, delta H1 itu adalah untuk langsung dari A menjadi B, sedangkan untuk tahap kedua ada sama dengan delta H2 tambah delta H3. Ini yang melalui D dan E baru berubah menjadi B, itu delta H-nya adalah delta H4 tambah delta H5 tambah delta H6. Jadi itu maksudnya delta H1 itu sama dengan delta H2 menjadi tambah delta H3. Jadi A menjadi B, ini delta X kilokalori, maka A menjadi C, langsung dari C menjadi B, ini adalah B kali, maksudnya delta H2 B, delta H3 C, maka delta H2 tambah delta H3. Jelas? Maka delta H4 tambah delta H5 sama dengan delta H6. Jelas, Pak. Itu kalau pakai hukum Hess. Jadi cara menghitungnya ada beberapa macam. Satu, melalui reaksi secara langsung. Dua, melalui hukum Hess. Yang ketiga, melalui energi ikatan. Ketiga, melalui energi ikatan. Kalau ini melalui reaksi, H2 tambah O2 menjadi H2O, delta H min 136 kilokalori, H2 tambah O2 menjadi H2O2, delta H sama dengan min 44,8 kilokalori, maka hitunglah delta H 2 mol H2O2 menjadi 2H2O tambah O2. Jawabannya adalah H2 tambah O2 menjadi H2O, karena ini tergantung H2O-nya di sini. Delta H sama dengan min 136 kilokalori. Untuk reaksi yang di atas, karena kita ingin mendapatkan oksigen, dibalik. Jadi dibalik, maka H2O2 menjadi 2H2 tambah 2O2, delta H-nya sama dengan 89,6 kilokalori. Ini dari mana datang 89,6? 44,8 min ya. Min 44,8 kali 2, karena reaksinya dibalik, maka tandanya menjadi positif. Paham?
Jelas ya? Yang di Maka ya, Pak. reaksinya karena reaksi dibalik, energinya juga dibalik. Tapi dikalikan 2 karena dia di bawah 2 mol gitu. Maka H2 yang di kiri dicoret, H2 di kanan dicoret di bawah, kemudian oksigen di atas 1, oksigen di bawah 2, tinggal 1 oksigennya. Maka reaksi lengkapnya 2H2O berubah menjadi 2H2 H2O. Jadi ini di kiri peroksida, di kanan H2O, tambah oksigen 1 molekul, maka delta H-nya sama dengan 89,6 dikurang 136, berarti dapat min atau min 136 ditambah 89,6, maka didapatkan min 46,4 kilokalori. Jelas, berarti ini reaksinya adalah eksoterem atau endoterem? Eksoterem, Pak. Eksoterem. Jadi tolong semuanya menjawab, jangan enggak dijawab gitu. Jadi ada komunikasi. Oke? Kita untuk berikutnya hukum Hess itu kalau ini min 94, ini min 68, ini min 20. Kalau ditanya C2H6 tambah 3,5 O2 menjadi 2 CO2 tambah 3H2O, berapa delta H-nya? Tahu kalau ini dilengkapi, ini 2C2H2, 2C2H6 tambah 7O2 tambah 4 CO2, kalau sama-sama dikali 2 semua ya, tambah 6H2O. Maka untuk reaksi ini, untuk 1 mol tanah dibakar dengan 3,5 mol oksigen, berubah menjadi 2 CO2 tambah 3H2O, delta H sama dengan min 372 kilokalori. Nih, datangnya dari sini. Jadi 188 tambah 204 ini berarti 392 dikurang 20. Berarti min 372 kilokalori. Maka delta H-nya sama dengan min 372 kilokalori, atau dengan kata lain ini disebut reaksi eksoterem. Nah, kemudian jenis perubahan entalpi. Jenis perubahan entalpi ada 4. 1, perubahan entalpi pembentukan atau panas pembentukan. Atau kalau dalam tidak pakai entalpi disebut dengan panas pembentukan, panas penguraian, panas pembakaran, dan panas netralisasi. Jelas? Nah, untuk netralisasi maupun pembakaran atau penguraian, pembentukan itu dihitung dalam satuan mol, 1 mol semua. Jadi contoh panas pembentukan adalah panas pembentukan 1 mol CH4 misalnya. 1 mol 1 mol semen, 1 mol minyak goreng, 1 mol kertas, 1 mol pembentukan 1 mol apa gitu. Kalau contoh untuk netralisasi adalah menetralkan 1 mol asam dengan basa, membentuk 1 mol garam. Itu contoh. Jadi kalau kita lihat berikutnya, karena tidak dapat cara untuk mengatur nilai absolut dari entalpi suatu zat, haruskah dilakukan pengukuran pada temperatur entalpi dari setiap reaksi yang terjadi? Titik rujukan permukaan air laut untuk semua ungkapan entalpi disebut entalpi pembentukan standar.
Entalpi pembentukan standar delta H0 adalah perubahan kalor yang dihasilkan ketika 1 mol suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya pada tekanan 1 atm. Entalpi pembentukan standar setiap unsur dalam bentuknya yang paling stabil adalah 0. Jadi delta HFO2 sama dengan 0. Delta HF0 O3 142 kilojoule per mol. Ini kalau ozon. Sedangkan karbon 0. Grafit ya. Kemudian delta H intan 1,90 kilojoule per mol. Iya sih, orang ada yang main melaan apa penelitian rugi. Oke. Ini tabel atau daftar standar entalpi standar formasi untuk zat-zat yang bersifat anorganik. Ag, AgCl, Al padat, Br2, HBr. Ini daftar ini berguna nanti kalau Anda membuat perhitungan dari soal-soal yang diberikan. Berikutnya, ini contoh perubahan entalpi pembentukan atau delta HF beberapa unsur, misalnya CH3OH atau metanol cair itu min 20,6 kilojoule per mol. Nah, itu sebabnya kalau kita mencuci tangan dengan hand sanitizer, dia terasa lebih dingin daripada memakai air. Jelas? Kemudian FeOH 3 kali padat itu min 823 kilojoule per mol. Artinya apa? Artinya begini. Kalau kita membentuk 1 mol FeOH 3 kali yang padat, itu dihasilkan energi sebanyak 823 kilojoule. Atau ini disebut eksoterm. Jadi ini keempat-empatnya eksoterm nih. K-4 padat, kalau pembentukan K-4 padat dari unsur-unsurnya dihasilkan panas sebanyak 837,2 kilojoule per mol. Nah, maka dalam bentuk delta H ditulis min 837,2 kilojoule per mol. CHCl3 atau kloroforum itu dihasilkan min 103,14 kilojoule per mol. Jadi kembali ke definisi tadi, panas pembentukan, panas pembakaran, panas netralisasi, panas penguraian itu dihitung dalam satuan mol. Penulisan persamaannya sebagai berikut. Jadi ini kita ulang 200,6. Ini 200,6.
C tambah 2H2 tambah setengah O2 menjadi 1 mol CO2OH, delta H sama dengan min 200,6 kilojoule. Di sini ditulisnya dibulatkannya saja 200. Sedangkan FeOH 3 kali dibentuk dari unsur-unsurnya membentuk 1 mol FeOH 3 kali. Jadi Fe padat direaksikan dengan oksigen, gas dengan H2, gas pada suhu dan tekanan tertentu, maka dihasilkan delta H sama dengan 823 kilojoule. Sedangkan KMnO4, kalium padat tambah Mn padat tambah oksigen gas terbentuk 1 mol KMnO4, dihasilkan delta H sama dengan min 837,2 kilojoule. Karbon tambah H2 tambah Cl2, ini reaksinya kurang nih. Ini CHCl3 ya, menjadi CHCl3, delta H-nya sama dengan min 103,14 kilojoule. Contoh, tulislah persamaan pembentukan 2 mol air dengan membebaskan 136,6 kilojoule. Maka ditulis 2H2 tambah O2 gas menjadi 2H2O, delta H sama dengan min 136,6 kilokalori. Kalau ditanyakan berapakah panas pembentukan H2O, maka panas pembentukan H2O adalah min 136,6 kilokalori dibagi 2. Dapat berapa? 83,3 kilokalori. Kenapa begitu? Ya karena pembentukan H2O itu dihitung dalam bentuk 1 mol. Jelas? Jelas, Pak. Nah, kemudian contoh hitung entalpi pembentukan standar dari CS2. Grafit tambah O2 menjadi CO2, ini delta H min 393,5. Sedangkan belerang yang dalam bentuk rombik tambah oksigen dibakar menjadi SO2, delta H-nya sama dengan min 296,1 kilojoule. Maka CS2 tambah 3O2 menjadi 3CO2 tambah 2SO2, delta H sama dengan min 1,072. Jawabannya adalah grafit tambah O2 menjadi CO2, delta H sama dengan min 393,5. S tambah 2O2 menjadi SO2, delta H sama dengan min 296,1 kali 2 kilojoule. Karena kenapa kali 2 ya? Karena yang terbentuk itu adalah 2 mol SO2. Sedangkan yang diketahui di atas sana untuk 1 mol. Maka dikali 2. Dapat berapa nih? Dapat 592,2 kilojoule. Coba ditulis gitu, ditulis. Kalau Anda mendengarnya enggak nyambung nanti mungkin. Tapi kalau nyambung ya syukurlah. Jadi entalpi pembentukan standar CS2 berubah menjadi grafit padat, 2S padat berubah menjadi CS2. Ini entalpi pembentukan standar dari CS2. Berarti CS2 ini kita harus tahu ini berasal dari karbon padat tambah sulfur padat. Berubah menjadi CS2 yang cair. Kedua, tambahkan reaksi yang diberikan sehingga hasilnya merupakan reaksi yang diharapkan. Karbon
tambah O2 menjadi CO2, delta H sama dengan min 393,5 kilojoule. Belerang tambah O2 menjadi 2SO2, delta H reaksi sama dengan min 296,1 kali 2 kilojoule. Berikutnya CO2 tambah 2SO2 ini dibalik, yang di atas ini dibalik. Kenapa dibalik? Ya, tergantung tujuan daripada soal. Soalnya adalah pembentukan CS2. Sedangkan yang diketahui adalah penguraian CS2 atau pembakaran CS2. Understand nih? Sudah? Oke. Ini dibalik karena yang di dalam soal CS2-nya adalah sebelah kanan. Yang diketahui CS2-nya di sebelah kiri. Maka dibalik reaksinya CO2 tambah 2SO2 menjadi CS 1 mol CS2 tambah 3O2 delta H reaksi sama dengan tandanya juga dibalik dari min menjadi positif 1,072 kilojoule. Dah, ini tadi dari 34 sekarang tinggal 27, enggak tahu, saya enggak ngerti. Sudah? Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa ya? Oke. Jadi ini gas O2 ini bisa dicoret. 1 tambah 2 menghasilkan 3O2, ini habis. Apalagi yang bisa dicoret? Tidak ada yang lain, tidak ada. CO2 ya, CO2 dengan CO2 yang dihasilkan. Sama-sama habis, tinggal SO2. 2SO2 juga dicoret. Maka persama reaksi karbon, grafit, tambah 2S atau sulfur berubah menjadi CS2 yang cair. Nah, maka delta H-nya min 393,5 ditambah 2 kali min, ini dikurung nih, min 296,1. Ini karena dia 2 ya. Ini 2 ditambah 1,072 dapat 86,3 kilojoule. Nah, supaya Anda bisa lebih paham, coba dibuat nanti soal-soal, contoh-contoh soal yang lain. Ini baru panas pembentukan 1 mol CS2 atau CS, pembentukan CS2 dari karbon tambah S2. Berikutnya benzen. C6H6 terbakar di udara dan menghasilkan karbon dioksida tambah air cair. Berapakah panas yang dilepaskan per mol oleh pembakaran benzena? Entalpi pembentukan standar benzena adalah 49,04 kilojoule per mol. Jawabannya benzena 2 mol C6H6 tambah 15O2 menjadi 12CO2 tambah 6H2O. Maka delta H sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan. Delta H reaksi ya, sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan.
dikalikan dengan koefisiennya. Maka dapat 12 kali CO2 tambah 6 H2O dikurang 2 entalpi C6H6. Maka angkanya ini 12 kali, ini dikurung harusnya supaya jelas. 12 kali min 393,5 tambah 6 kali min 187 187,6 ya. Dikurang 2 kali 49,04 dapatkan min 5,946 kilojoule. Atau maka disebut ini reaksinya eksoterm. 5,946 kilojoule dibagi 2 karena dia 2 mol ya. Maka didapatkan min 293 kilojoule per mol. Jelas? Ini maksudnya nih. Dari reaksi sempurna semuanya itu adalah pembakaran 2 mol C6H6. Sedangkan yang kita dapatkan tadi delta H-nya ini dapat min 5,946 kilojoule. Maka panas pembakaran benzen dibagi 2 mol karena di koefisiennya 2. Di 2 mol dapat min 2,973 kilojoule per mol. Kedua, perubahan entalpi penguraian adalah jadi hampir sama dengan yang tadi, tapi cuman sekarang ini diuraikan. Jadi CO2 diuraikan menjadi karbon tambah O2 berubah menjadi delta H 393,5 kilojoule. Ini 1 mol nih, ingat nih, 1 mol. Kalau 2 mol CO2 berubah menjadi karbon tambah O2 berapa ini? Dibutuhkan panas sebanyak bagi 2 Kak. Ya. Dikali 2 lah. Dikali 2 lah. Nah, begitu juga perubahan entalpi pembakaran adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol zat. Jadi 1 mol zat itu dibakar, dihasilkan berapa panasnya. Kemudian harus diperhatikan persamaan termokimianya. Jadi 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O delta H sama dengan min 57 kilojoule. 571 kilojoule. Maka panas entalpi pembentukannya sama dengan berapa? Pembentukan H2O sama dengan min 571 kilojoule dibagi 2. Cara menghitung panas reaksi itu ada 4, 1 dengan alat kalorimeter, 2 dengan hukum Hess, 3 dengan menggunakan data-data delta FZ, keempat dengan data energi ikatan. Energi ikatan, nah ini contoh energi ikatan nih. Energi ikatan adalah jumlah energi yang diperlukan atau yang timbul untuk memutuskan atau menggabungkan suatu ikatan kimia senyawa tertentu. Pada reaksi endoterm, besarnya energi yang timbul dari penggabungan ikatan lebih besar daripada energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan. Jadi saya ulangi, pada reaksi eksoterm, besarnya energi yang timbul dari penggabungan ikatan lebih besar daripada energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan.
Jadi besar energi ikatan ditentukan secara eksperimen. Jadi ini contoh energi ikatan antara H dengan H itu 104. HF 135, HCl 103, HBr 88, HI 71. Jadi semua ini berbeda energinya karena kekuatan ikatan H dengan H beda dengan H dengan F. Jadi H dengan F, ini F lebih elektronegatif berarti dia lebih kuat dia terikat fluor itu dengan H. Sedangkan Cl dengan H 103. Jadi sesuai dengan urutan halogen F, Cl, Br, Y. Maka Y yang paling lemah. Yang kuat dari Y adalah Br. Kemudian Cl, kemudian F. Jelas ya? Tapi F sama F 37. Cl sama Cl 58. Karbon dengan Cl 79. Br dengan Br 46. I dengan I 36. C dengan C 83. CH 99. N dengan H 93. N dengan N 226. O dengan O 119. O dengan H 111. Contoh soal. Diketahui H2 menjadi H tambah H. Maka delta H-nya 104 kilokalori. Jadi H dengan H berapa tadi? Nih, 104. Cl menjadi Cl 58. HCl menjadi H tambah 2 Cl, delta H 206 kilo. Ditanya berapa delta H pada reaksi H2 tambah Cl2 menjadi 2 HCl. Jawabnya H2 menjadi H2 tambah H 104, Cl, delta H 58, maka 2H tambah 2Cl menjadi 2HCl, delta H 206 kilokalori. Maka H2 yang bisa dicoret, coret. H2 tambah Cl2 menjadi 2HCl, delta H min 44 kilokalori. Ini berarti 104 tambah 58, 162. Dijumlahkan dengan min 206, maka dapatnya adalah min 44 kilokalori. Jelas? Ini bisa dipahami nih? Ditulis. Jadi delta H sama dengan min 44 kilokalori. Pertanyaannya diulangi, kalau berarti apa? Min 44 kilokalori ini artinya apa? Untuk pembentukan 1 mol HCl. Pembentukan 1 mol HCl. Ini energi ikatan. CH4 yang pakai hukum Hess tadi. C berubah tambah H2 menjadi CH4. Kemudian C menjadi C tambah 4H berubah menjadi CH4. Maka menurut hukum Hess, delta H jadi ini coba ditulis saja nanti.
Maka delta H3 dapat nanti min 17,9 kurang 170 kurang 208, delta H sama dengan 395,9 kilokalori, atau disebut juga energi ikatannya sama dengan 395,9 kilokalori. Jadi ini positif, ini negatif. Kalau dalam bentuk delta H berarti reaksinya eksoterem atau endoterem? Eksoterem atau endoterem ini? Eksoterem. Eksoterem, energi ikatannya plus 395,9, berarti dihasilkan energi. Delta H-nya min 395,9. Jadi jangan ragu juga lagi antara endoterem dan eksoterem. Jelas? Nah, hubungan antara elektronegativitas dengan energi ikatan. Hubungannya, jika panas P2 bereaksi dengan gas Q2, maka seharusnya energi ikatan P kurang Q sama dengan rata-rata energi ikatan P kurang antara ikatan P dengan P dan ikatan Q dengan Q. Ternyata hasil eksperimen menunjukkan adanya kelebihan energi A untuk stabilitas ikatan P dengan Q. Jelas ya? Energi disosiasi ikatan, perubahan entalpi dalam proses pemutusan ikatan dengan bereaksi dan hasil reaksi dalam keadaan gas. Jadi P2 tambah Q menjadi 2 PQ. Berlaku disosiasinya, disosiasi P Q sama dengan setengah disosiasi PP tambah disosiasi QQ tambah delta. Di delta itu kelebihan energi yang untuk kestabilan ikatan PQ. Energi ikatan dirumuskan sebagai berikut. IXP kurang XQ sama dengan 0,208 delta setengah keterangan XP EQ elektronegativitas P elektronegativitas Q. Polling harga dapat 1,7 merupakan batas antara ikatan ion dengan ikatan kovalen, di mana 1,7 merupakan ikatan kovalen dan di atas 1,7 merupakan ikatan ion. Nah, H2 menjadi HBr2, HBr menjadi H tambah Br, maka didapatkan nanti 13 kilokalori deltanya. Ini energi ikatan. Ya kalau mau lebih mendalami ya carilah soal-soalnya yang lain. Kalau tidak ya Anda tinggallah dengan kekurangan Anda semua gitu. Ya, soalnya dikasih video-video kemarin saya kasih, sorry agak banyak. Tujuannya ya tergantung Anda. Kalau memang
Anda mau ya silakan lihat, kalau tidak mau ya tidak usah dilihat, ya Anda tinggallah dengan kekurangan informasi gitu. Karena yang terjadi dalam dunia industri ya seperti itu. Jadi industri mobil seperti itu dia. Di industri kelapa, industri sawit, industri sabun, industri apa lagi? Electroplating, ya kan? Kemarin sudah saya lihat kan. Jadi hebat si Unyil itu lagi buat film gitu. Walaupun sebenarnya si Unyil itu bukan si Unyil yang buat, ada orang tertentu yang pandai membuat film-filmnya itu. Jelas ya? Jadi kalau mau Anda pelajari ya syukur, kalau tidak Anda pelajari ya tidak ada masalah. Jadi jangan ditanya pula kuotanya ada enggak dari Bapak? Ya, sepertinya saya bersalah dan berdosa besar untuk mengasihkan video itu. Padahal tujuannya saya kasih video itu supaya Anda lihat, Anda bahas, Anda kembangkan diri Anda dan Anda pelajari video-video yang lain supaya wawasan Anda itu bertambah gitu. Itu maksudnya. Tapi kalau mau jadi masalah pula ya sudah hapus aja semua, delete aja semua. Tidak ada masalah juga. Jelas? Sulastri, bisa dengar suara saya? Ah, itu maksudnya. Jadi jangan dikomeni pula, komen Anda mengeluh saja semuanya. Ya, kondisinya dan situasinya seperti ini ya. Bagaimana caranya Anda mengatasi problem dan masalah ini? Kalau tidak ada kuota ya bagaimana supaya Anda punya kuota? Ya, kalau habis duit ya bagaimana apa boleh buat gitu. Jelas, ya, karena SPP kita kan cuma murah, 1.750.000 per semester. Nah, untuk kuliah, untuk sementara kondisi ini yang terjadi, ya ini kan bukan keinginan siapa-siapa, tapi ini musibah untuk terjadi untuk seluruh dunia. Ya bagaimana kita menyikapi ini gitu. Dan ini insya Allah mudah-mudahan akan berangsur-angsur pulih nanti. Oke, jadi jangan ngomel, Bapak enggak kira-kira sih ngasih video ngabisin kuota kami dan lain segala macam. Bukan itu tujuannya. Jadi, kalau enggak ya Anda buka, carilah di tempat yang lain yang ada wifi yang free buat Anda ya silakan gitu. Oke. Jadi ini dapat nanti untuk deltanya 0,76. Karena elektronegativitas H itu 2,1, maka ke elektronegativitas BR 2,1 tambah 0,76, 2,86. Ini hukum pertama termodinamika, hukum kekekalan massa dan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Secara matematik dirumuskan sebagai berikut, di mana dalam suatu sistem terjadi perubahan energi. Maka besarnya perubahan energi ini ditentukan oleh dua faktor. A, energi panas yang diserap atau Q. B, usaha atau kerja yang dilakukan oleh sistem W. Nah, untuk sistem yang menyerap panas itu Q positif. Untuk sistem yang mengeluarkan panas, Q-nya negatif atau ditulis min. Jelas ya? Jadi ini yang satu lagi ini, karena tidak sekali masuk, jadi waktu saya habis untuk mengklik yang masuk, diklik lagi supaya nyambung, masuk diklik lagi supaya nyambung. Nah, itulah yang saya ajak. Kalau bisa Anda sekali masuk di awal itu semua gitu. Jangan menunggu waktu pula dulu. Kemudian jadi delta E sama dengan Q kurang W. Perubahan energi panas yang diserap, W usaha yang dilakukan oleh sistem. Maka untuk
rumus yang berikutnya adalah hubungan antara entalpi. Entalpi sama dengan E tambah PV. P tekanan, V perubahan volume. Kemudian hukum pertama termodinamika, delta E Q kurang P kali delta V, maka delta H Q dari P-nya, kemudian dikurang P kali delta V tambah P kali delta V. Maka didapat nanti QP. Jadi perubahan entalpi sama dengan perubahan panas yang terjadi pada tekanan dan temperatur tetap. Jelas? Ini hukum pertama hukum pertama termodinamika. Berikutnya, ini kalau untuk rumus gas ideal PV nRT, maka P kali delta V sama dengan delta N kali RT. Jadi ini pengembangan dari rumus PV nRT. Kemudian ini contoh soal. Maka delta H sama dengan delta E tambah delta N kali RT. Ini kelanjutan untuk pengembangan ya, pengayakan. Yang kedua, contoh soal, Anda baca saja. Ini proses spontan dan tidak spontan. Proses spontan adalah proses yang dapat langsung dengan sendirinya dan tidak dapat balik tanpa pengaruh dari luar. Contoh, panas selalu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Gas mengalir dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi gas mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ini sama dengan konsep bejana berhubung-hubungan. Hukum kedua, ini proses tak spontan, proses tidak dapat berlangsung tanpa pengaruh dari luar. Contoh, panas tak dapat mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa pengaruh dari luar. Kemudian berikutnya, hukum proses spontan berlangsung dari energi potensial tinggi ke energi potensial yang lebih rendah. Reaksi kimia akan berlangsung secara spontan apabila reaksi eksoterm. Jadi diikuti penurunan entalpi. Untuk hal ini entalpi sebagai energi potensial kimia. Nah, kemudian ada yang perlu Anda ketahui satu lagi di samping dari entalpi adalah entropi. Entropi selain perubahan entalpi, perubahan kimia maupun fisika melibatkan perubahan dalam kekacaubalauan atau disorder relatif dari atom-atom, molekul-molekul ataupun ion-ion. Kekacaubalauan, ketidakteraturan suatu sistem disebut entropi. Jadi ketidakteraturan itu disebut entropi. Jadi dalam contoh dunia sekarang itu entropi zaman adanya COVID-19 dengan sebelumnya, maka entropi COVID-19 ini jauh lebih besar
daripada yang sebelum entropi 19. Bukan, maksudnya sebelum COVID-19. Jelas? Contoh-contoh ini dibaca saja. Kalau mau puas dibacakanlah. Gas yang diwadahi dalam suatu labu 1 liter memiliki entropi lebih besar daripada gas dengan kuantitas yang sama ditempatkan dalam labu 10 mili. Natrium klorida dalam bentuk ion-ion gas mempunyai entropi lebih tinggi daripada bentuk kristal padat. Jelas? Dan berikutnya, air pada suhu 0 derajat Celcius mempunyai entropi lebih tinggi daripada es dengan temperatur yang sama. Ini cair dengan es. Jadi es semakin meningkat. Energi bebas. Jadi energi kekacaubalauan itu yang paling terbesar nanti adalah di hari kiamat. Proses spontan didasarkan ada 2 faktor, H yang menurun, kemudian delta HS yang mengikat. Oke. Ini contoh-contoh. Ini hukum ketiga termodinamika. Kalau mau dibahas, ya silakan. Kalau tidak dibahas, ya tidak apa-apa. Ya Anda aplikasinya seperti yang saya sampaikan tadi, antara lain misalnya yang contoh yang jelas, bagaimana mempelajari atau peranan energi batubara, energi solar dalam suatu industri. Jadi itu yang dihitung orang itu berdasarkan termodinamika, termokimia. Di solar itu berapa yang dibutuhkan, berapa mol. Berapa mol itu berapa liter, berapa ton untuk kebutuhan energi dalam suatu industri. Jadi ini kembali memperkuat sistem tadi, sistem lingkungan kalor reaksi. Jadi A tambah B menjadi AB, ini produk, delta H reaksi sama dengan delta H produk, entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Ini kan sudah tadi. Jelas, Rahmat? Reaksi, ini ARI ya. Reaksi eksoterm, ini Anda pelajari aja lah. Ini saya buatkan satu, nanti dikirim. PowerPoint-nya ini dikirim semua. Kalau ada yang tidak ngerti nanti Anda diskusi ya. Kalau ya minta waktu ke saya nanti diskusi dan bagaimana caranya mendiskusikan. Jelas? Reaksi eksoterm, reaksi yang membebaskan panas, atau boleh juga disebut suatu sistem, suhu sistem besar dari suhu lingkungan, atau boleh juga disebut kalor perpindahan dari sistem ke lingkungan, boleh juga disebut disertai dengan kenaikan suhu, boleh juga disebut penulisan persamaannya reaksinya sebagai berikut, A tambah B menjadi C, dibebaskan kalor 10 kilojoule, atau dibebaskan kalor sebanyak kilojoule atau kilokalori tertentu. Maka reaksinya dituliskan delta A tambah B menjadi C tambah 10 kilojoule. Atau, sorry, minum sebentar. Atau, kalau dituliskan dalam bentuk delta H, A tambah B menjadi C, delta H sama dengan min 10 kilojoule. Ada pertanyaan? Dalam kata lain, R sama dengan P tambah 10 kilojoule. Maka R
reaktan ini besar dari produk. Maka dia menghasilkan energi 10 kilojoule. Kalau dituliskan dalam bentuk delta H sama dengan min, nih, delta H sama dengan delta HP dikurang entalpi produk kurang entalpi reaktan, maka kalau ini kecil reaktan besar, maka didapatkan nanti delta H sama dengan min. Jelas ini? Jelas, Pak. Ini kenapa min gitu ya. Itu kalau dalam bentuk delta H. Tapi kalau dalam energi reaksi dituliskan ini positif. Berapa tadi? Positif 10 kilojoule. Kalau ini min 10 kilojoule. Tapi ini pengertian umum saja. Tidak dihubungkan 10, 20, 30, 100, 1000. Nah, itu tergantung kepada panas daripada suatu persamaan reaksi. Jelas ya? Oke. Yang endoterem juga sebaliknya seperti ini, itu hanya untuk mempertegas saja. Jadi diagram tingkat energi reaksi eksoterem itu A tambah B menjadi C, delta H sama dengan min 10 kilojoule. Jelas ya? Ini eksoterem. Sedangkan yang endoterem sebaliknya. Jadi reaksi yang memerlukan panas atau kalor, suatu suhu sistem kecil dari suhu lingkungan, kalor perpindahan dari lingkungan ke sistem, atau disertai dengan penurunan temperatur, atau dituliskan dengan A tambah B menjadi C, diserap panas sebanyak kilojoule tertentu atau kilokalori tertentu. Misalnya ini 25 kilojoule, maka dituliskan A tambah B, nah ini dituliskan di sebelah kiri, tambah 25 kilojoule. Atau dituliskan di sebelah kanan, ini min 25 kilojoule. Jelas? Kalau dituliskan dalam bentuk delta H-nya sama dengan positif 25 kilojoule. Jadi karena delta H produk dikurang delta H reaksi, besar dikurang yang kecil, maka didapatkan delta H-nya positif. Jelas? Oke. Ini delta H sama dengan 25 kilojoule, ini kurvanya. C itu tinggi, A dengan B di bawah, maka delta H sama dengan 25 kilojoule. Ada pertanyaan? Tidak, lanjut. Perubahan entalpi ini sama, ini pengulangan saja entalpi. Pembentukan, penguraian, pembakaran, netralisasi. Kalau mau diperdalam boleh, tidak diperdalam ya sedalam apa Anda mau saja gitu. Jadi jangan mengeluh berkepanjangan, aduh habis lagi kuota karena kuliah kimia dasar, jangan begitu. Harapan saya begitu. Nah, ini sama dengan penjelasan yang tadi. Ini tinggal baca jenis perubahan entalpi. Cuman ingin untuk melengkapi atau memperbanyak khasana materi Anda saja. Ini kalorimetri. Kalorimetri juga sudah tadi. Rumusnya Q sama dengan MC kali delta T. Maka delta H sama dengan M kali C kali C. M massa kali C kali delta T. Atau Q sama dengan delta H atau perubahan kalor. Maka M disebut dengan massa zat. C kalor jenis zat.
Joule pangkat min 1 kali kalori pangkat min 1. Ini dipahami saja, hukum Hess, delta H, energi ikatan juga sudah tadi. Tapi ini ada contoh-contoh soal yang lain, silakan dibahas. Kemudian pengertian peristilahan reaksi entalpi, bentuk-bentuk entalpi, pembentukan entalpi juga sudah tadi ya. Ini eksoterm, endoterm lagi. Ini hanya untuk melengkapi saja. Kalau rasanya tidak perlu dicoret karena akan membebani kuota. Jadi untuk ilmu itu kita memang harus perlu berkorban. Salah satu yang dikorbankan yaitu waktu. Kita harus fokus. Kita harus mengorbankan kuota. Jangan Anda enak pakai kuota itu untuk game, Anda tidak merasa rugi. Tapi kalau untuk kuliah dipakai sedikit, Anda merasa rugi. Jadi robalah mindsetnya itu. Ya. Kemudian pengukuran panas reaksi, hukum Hess, data delta H ikatan sama dengan yang tadi. Enggak, Kenapa? Bagi teman-teman yang belum paham, tolong didiskusikan ini bersama teman-teman. Tapi karena kondisi dan situasi diskusi kondisi sekarang itu jangan kondisinya saling berhadapan dengan kontak fisik, tidak boleh. Jadi Anda diskusi ya dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk kondisi seperti kita diskusi dengan Zoom ini atau pakai kelas room atau bagaimana terserah Anda. Ini ada teori Boltzmann, Anda pelajari saja. Contoh soal entropi. Ya. Ini sama. Saya kira sudah cukup. Kalau ada pertanyaan saya tunggu, kalau tidak ya Anda boleh. Karena ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Contoh reaksi ini, S tambah O2 menjadi SO2, delta H1, SO2 tambah O2 menjadi SO3, delta H2. Maka delta S tambah 3O2 menjadi 2SO3, delta H3. Maka delta H3 sama dengan delta H1 tambah delta H2. Ini tingkat energi. Ya untuk menambah wawasan Anda saja. Jadi untuk keadaan awal, ini keadaan transisi, ini keadaan akhir, ini keadaan transisi. Ini untuk memperjelas diagram siklus hukum Hess tadi. Ini delta H pembentukan ke kilojoule per mol. Ini sudah. Cukup Siska, kalau ada pertanyaan nanti boleh diskusi dalam bentuk yang lain. Kalau tidak, ya apa namanya, kira-kira yang penting itu. Jadi kira-kira kesimpulan
satu hukum termokimia itu, kemudian ada panas pembakaran, ada panas netralisasi, ada panas pembentukan, itu yang Anda kuasai. Kemudian contoh-contoh soal. Jadi orang yang akan berhasil itu adalah tergantung kepada aptitude dan karakternya. Termasuk cara Anda berkomunikasi dengan seseorang, cara Anda berkomunikasi dengan dosen, dengan Bu Ica, dengan Ibu Ketua Jurusan, dengan Ibu Direktur, apalagi ya dengan masyarakat yang belum Anda kenal selama ini ya, termasuk di dunia industri, industri elektroplating, industri sawit, industri mentega, industri minyak goreng. Jadi hukum saya contoh yang gampang dari industri-industri itu Anda bisa membaca mana yang terjadi perubahan fisika, mana yang terjadi perubahan kimia di situ. Contoh industri gula saya kirim ya Anda baca enggak gitu, Anda dengarkan enggak. Jadi kelihatannya gampang, tapi kalau Anda enggak pernah melihat bagaimana sih orang memproses gula, dari mana bahan bakunya, dari air tebu yang bagaimana, mutu tebu yang bagaimana, kan begitu. Derajat break Anda enggak ngerti enggak gitu. Itu masalahnya gitu. Jadi bukan membebani Anda dengan video-video, membebani Anda dengan kuota-kuota, begini perasaan sekarang masalah COVID-19, lalu kehidupan susah, kuliah juga susah, jangan begitu berpikirnya. Mindsetnya dalam suasana kehidupan kita yang begitu susah, kita harus semakin bersemangat untuk memahami suatu ilmu pengetahuan. Jelas ya? Oke? Oke, nah itu maksudnya. Saya tahu siapa yang orangnya perhatian, saya tahu siapa orangnya yang serius, saya tahu siapa orangnya yang fokus, saya tahu siapa orangnya yang tidak banyak neko-neko, diambil positifnya saja gitu. Ini kalau mau nanya, ada enggak pulsa Bapak, kuota Bapak untuk melihat apa namanya, untuk melihat video yang Bapak kirim ini? Saya kira saya enggak bisa jawab, itu urusan individu kita masing-masing gitu. Bisa paham dan saya terima aja dengan positive thinking, tapi jalan keluarnya ya bagaimana Anda mengatasi hal itu untuk supaya ilmu juga ikut berdapat sama Anda. Tapi kalau buat Anda mungkin tidak penting ilmu yang saya kirim dalam bentuk video-video itu, ya sudah dihapus saja, tidak usah dibuka saja. Buka saja game ke game kan gitu enak. Main game enak daripada. Jadi memang itulah hidup. Konsep filosofinya begini. Kerjakanlah sekarang yang sulit, yang payah, yang jadi beban menurut Anda, tapi kehidupan Anda masa depan akan semakin cerah, bagus, baik, ketimbang daripada Anda kerjakan sekarang yang enak-enak, tapi melalaikan dan merugikan masa depan Anda. Contoh, main game ke main game, main game ke main game, ya ada sih orang yang beruntung juga dengan main game itu, tapi juga tidak banyak yang lebih banyak mudaratnya. Yang pasti waktu habis tidak karu-karuan tanpa ada tanpa ada hasil yang positif. Harusnya dengan situasi kondisi seperti ini sekarang, Anda bisa enggak membantu orang tua untuk mencari uang? Anda bisa enggak membantu orang tua untuk meringankan beban keluarga? Jangan dari pagi sampai sore main HP saja. Tapi kalau mau kuliah ya minta izin lah sama orang tua. Bu, Pak, saya hari ini kuliah sama Pak Azil dari jam 10 sampai jam 12 misalnya. Mohon perhatiannya, mohon didukung. Jadi orang tua enggak gelisah dia memanggil tiap sebentar kita untuk minta tolong gitu. Jelas? Tuh begitu kira-kira untuk semua ya. Shirley ada pertanyaan enggak? Shirley Octavia, Nofriadi Saputra, dan lain-lain segala macam. Putri Wahyuni, Nur Hadifa. Kalau enggak nanti saya kirim videonya, Anda bisa belajar lagi dari videonya gitu. Tapi
Ini insya Allah mudah-mudahan rekamannya sudah kita lihat lagi nanti. Ini sudah direkam langsung. Setelah ini kuliah, rekamannya kita lihat kalau bagus, ya mudah-mudahan bisa membantu Anda. Nanti saya kirim lagi, bisa Anda pelajari mana yang belum paham, mana yang belum mengerti. Jadi jangan diterima dengan penuh kesal, dengan penuh mengeluh, jangan ya. Jadi tujuan saya bukan ingin membebani Anda dalam suasana dan situasi seperti ini gitu. Kita cari jalan keluar yang paling bagus. Jadi kalau betul-betul teman-teman ada yang tidak bisa ikut kuliah karena gara-gara kuotanya tidak ada dan lain segala macam, tolong nanti dibantu video ini disebarkan ke dia. Kalau ada yang tidak ngerti lagi ya belajarlah secara mandiri di rumah. Karena situasi sekarang tidak bisa belajar berkelompok gitu. Ya mudah-mudahan yang penting Anda sehat, bisa dengan tidak frustasi menghadapi ini, selalu dalam keadaan gembira, ya hablum minallah and hablum minannas. Oke, demikian saja. Barangkali sebentar lagi ini mungkin waktunya sudah habis lagi. I'm sorry kalau waktunya memang agak tersita lebih dari kuliah-kuliah seperti biasa, tapi karena ini putus nyambung ya itu. Yang bisa untuk kuliah yang jauh lebih bagus itu memang ya pakai Zoom ini cuman. Yang lain bisa. Ya, tapi kita kalau mau lebih irit ya saya cobalah buat videonya. Tapi kalau tidak ada interaksi timbal balik, saya sendiri mengajar juga belum berpengalaman untuk seperti ini, untuk bersemangat gitu. Tapi kalau ada interaksi timbal balik, semangat saya juga akan timbul dan Anda juga menerimanya penuh dengan semangat juga gitu. Oke, demikian saja. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yop, sama-sama. Nanti saya kirim apanya videonya. Saya cek dulu kalau memang videonya bisa bagus. Itu akan membantu untuk Anda semua. Tapi kalau tidak Anda pelajari, tidak Anda ulangi lagi. Jadi tujuannya begini. Satu, disiplin. Tulis lagi. Dan ulangi lagi. Gitu.